kenapa di interminute? Masalahnya Katanya apa? saya ngelawan. Mbak Mira, tutup no pintu deh Mbak Mira, pindah ke rumah mereka. Ngelawan kenapa sih? Saya ngeliatnya di YouTube kata Mbak Delta, di jurnal ada ketemu Mbak ini YouTube ya, saya langsung kesini. Terus? Iya, langsung saya maaf, saya di terminal katanya ngelawan. Oke, terus? Ya cuman ini ada WhatsApp-nya, gara-gara gini. Jam 6 kan katanya Singsang pamit. Sumi I go out lah. Oke mam, aku bilang gitu kan. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Udah setengah 9 malam, mereka belum pulang, nggak ada kabar sama sekali. Dan saya juga nggak berani kan nanya-nanya ya. Saya udah kelaparan, saya kan punya emak, udah owe-owe gitu, dan gimana sih kalau kita udah kelaparan. Oke. Terus nggak lama dia ketok-ketok pintu, ternyata dari Food Panda. Delivery order gitu. Akhirnya saya lihat, loh kok mie, ini mah mie yang biasa dia pesen, bukan saya kan nggak makan mie gitu loh. Terus? Saya langsung make sure, tapi sebelum saya ini dia udah WA duluan. Sumi, I buy food for you dinner, kata dia. Oke. Aku tag foto dong. This is mom noodle. Oh iya, katanya saya sudah terlanjur pesan mie, kata dia. Yang Indonesia begitulah. Sorry ya, memang dia ngomong sorry ke saya. Terus saya bilang, kalau kamu mau masak nasi, ya udah masak aja. Saya pikir udah 10 menit lagi mau jam 9 malam, sudah kelewat kelaparan. Katanya kalau mau makan nasi masak aja, gitu. Saya bilang, no need lah mam, I'm very hungry now. Aku bilang gitu. Yang ini aja nggak apa-apa, tapi tolong lain kali kalau seandainya, please next time if you buy food for me for dinner, just rice. Aku bilang gitu, if you don't mind, because lihat SMS-mu. Biasanya kan orang itu salah paham dari gaya bahasamu. Teruskan. Terus katanya, tunggu, aku liatin ya di grup aku nih. Terus sambil bicara. Iya, terus kata dia gini, kalau you can go, if you want eat rice, kata you can go down with baby lah, katanya. Kalau enggak kamu keluar aja sama bayi, kata beli makan lagi. Saya bilang nggak perlu, kata saya. Terusnya ujung-ujungnya dia bilang, mana sih terus tuh? Terus katanya gini, dia bilang, ayah, ke Mbak Delta telepon? Mbak Delta telepon? Iya, terserah, angkat aja. Terus saya bilang, kata saya gini, kita tuh udah terlalu baik ya sama kamu, kata dia gitu kan. Kamu nggak perlu masak, katanya gitu. Kita udah pesenin makan. Saya mungkin karena emosi juga ya, karena udah kelaparan. Di mana-mana kerja kalau majikan nggak masak ya pasti beliin makanan buat pembantunya. Kalau nggak disuruh masak, kata saya gitu kan. Cuman ngasih taunya lebih awal kalau suruh masak di rumah gitu. Ini cuma gara-gara ini nih. Terus? Habis itu? Nah ini grup kita nih. Mie ini udah bengkak, nggak ada rasanya, amis ayam doang. Terus? Ya saya kan jadi gimana sih, kita udah kelaparan. Terus? Iya, kita udah kelaparan saya posisi ya, saya juga emak. Dikasih makan mie yang nggak ada rasanya, yang udah bengkak. Mie itu kayaknya mie noodle ya, mie kuah ya. Udah gitu rasanya cuma bau amis ayam, nggak ada manis, nggak ada asin, nggak ada apa gitu loh. Kita gimana mau makan gitu loh kan? Ya udah akhirnya saya ya keluar kata-kata itu everywhere I walk. If employer not cooking, they always buy food for us. Maksudnya untuk pembantunya gitu loh. Kalau enggak kita disuruh masak sendiri di rumah, tapi dengan lebih awal. Saya bilang gitu. Dia bilang katanya kita udah terlalu baik sama kamu. Kita whatever what you say lah. Katanya yang penting kita udah baik sama kamu, kata dia. Saya nggak terima apa-apa, selalu membanggakan diri. Saya tuh udah baik banget loh sama kamu, begitu terus kalau apa-apa. Terus? Ya itu cuma begitu doang, tahu jam 10:30 pulang. Emang sih saya lihat di bawah panci gede, karena kan dia mau lahiran nih bulan ini Miss. Panci yang buat masak jahe kayaknya tuh, yang gede gitu dari stainless. Nah Singsang ngomong, Sumi ya, I know lah, katanya, you feel unhappy, we feel unhappy also. It's other no happy lah, kata dia gitu. Don't forcing yourself in here, kata dia. I decide to terminate you lah tonight. Please you packaging your stuff and I think I process your everything, katanya. You think lah, ticket bla 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 something, kata dia gitu. Just wait here, kata dia. Your room. Aku bilang dia emang niat banget, pantasan mungkin beli koper saya juga.
Saya bilang, sir, don't forget ya, I don't have legit ya, because first time come you throw my legit. Oh iya, I already pay katanya. Kalau ada di depan pintu, koper baru. Ya udah, emang satu saya juga emosi ya, nggak ada permisi, nggak ada ngemis-ngemis lagi, saya udah pengen memang keluar gitu loh. Saya bilang, oke lah, I packing my stuff, saya bilang gitu. Ya istilahnya kalau memang saya ngelawan apa toco ya. Kenapa baru 4 bulan lagi mau finish di terminate dari awal? Berapa aja. lama kamu kerja di situ? 1 tahun 8 bulan. Maret saya udah finish. Maret ini. Cuman ya namanya orang hamil ya mungkin dia capek. Nah akhirnya jam setengah 12 tuh saya ngubungin agent saya tuh di WK di lantai 12 nggak ada yang ngangkat mungkin karena udah malam. Dan mungkin HP inventaris kantor kali ya. Tapi ada satu misman yang saya punya. Jangan nyebut nama siapa-siapa, Mbak. Sorry. Oh gitu ya. Terus? Terusnya saya bilang ada salah satu ini ya. Staff yang saya simpen pribadi ya, japri saya ke beliau. Terus katanya saya udah resign dari situ, tapi besok saya kabarin orang staff lah kalau kamu masih di terminate gitu ya. Tahu jam setengah 12 lewat ada yang telepon, saya angkat lah di rumah di rumah majikan. Terus katanya, Mbak saya staff Indonya Mbak, katanya namanya ini, nggak boleh nyebutin ya. Terusnya oke, kenapa ya saya jelasin seperti tadi kan. Ya Allah Mbak yang sabar, ya udah ini saya lagi nunggu uang segala rincian macam kayak tiket, annually bla bla bla, something kayak gaji 1 bulan gitu kan. Akhirnya jam 12 saya suruh keluar, gitu. Akhirnya saya naik tangkeng itu masih ada sepi banget jalanan, mau nangis. Udah bawa koper gede, bawa barang jam 12 malam. Coba bayangin saya jam 12 malam sampai pokoknya intinya saya sampai di Yunlong tuh jam 1. Ada salah satu hotel di situ yang saya tahu ya selama saya di sini, cuma dia yang ada liftnya. Yang lain hotel lebih murah tapi semuanya tangga. Saya nggak sanggup ya. Motor gede gitu bisa turun bro saya. Dan saya juga lupa kalau itu malam minggu. Begitu saya naik ke atas, liftnya juga udah dimatiin. Saya lewat tangga darurat. Saya bilang, mau isi ya, yofong kah? Aku bilang gitu, kantor diskut kan jelek banget ya. Oh iya. Terus dia nanya, vaksin 1, 2, 3. Oh oke, scan lah kata dia. Saya scan. Berapa kata dia? Saya tanya kan, 410. Oke lah, nggak apa-apa. Satu malam 410? Wow, terus? 410 karena saya udah bingung saya mau kemana larinya gitu kan. Di jam udah malam. Akhirnya you can check out 11:30 tomorrow. Oke. Ya udah akhirnya saya bilang my pack go down ya, lohoi saya ngomong kantornya belepetan. Oh toy lohoi ya, libam taka, oh jikiloi up, taka. Hau chong Oke, oh situ ya. Lihat di CCTV. Oh itu barangmu ya kata dia gitu pakai bahasa sini. Iya. Terus saya sama orang situ diantarin ke bawah ngambil koper saya. Koper saya gede banget, berat. Ya udah, akhirnya saya keluar sampai jam 1, jam 3 saya telepon sama anak saya. Udah cerita lah, nangis lah. Jam 4 saya baru tidur. Jam 9 saya udah keluar dari situ. Ya sampai sekarang jadi kayak apa sih? Ngeblank gitu lah, kurang tidur, usuk lah. Oke, sekarang boleh saya ngomong? Iya. Emosi sesaat menghancurkan masa depan. Iya, betul. Sebenarnya kan nggak ada masalah di situ, cuman kamu nggak suka makan mie dan mie itu bau, ya udah biarin aja. Kenapa kamu harus ngomong? Saya nggak ngomong. Di situ kan sampean bilang kan supposed to be kayak itu, kamu itu ngasih tahu majikan, aku itu harus makan rice, kamu itu butuh pembenaran. Iya, jadi maksudnya nggak perlu ngomong, lain kali nggak usah beliin saya nasi, jangan nggak usah makan mie gitu. Dia bukan temenmu Mbak. Iya. Sampean lupa dia majikanmu. Iya. Aku merasa bahwa majikanmu sudah cukup baik dalam porsi untuk majikan karena dia masih ingat beli makanan buat kamu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kamu minta. Supposed to be kamu itu ya ngomong terima kasih, even you don't like it. Jadi kalau kayak gini memang saya bisa menilai bahwa kamu itu tidak ada rasa bahwa majikanmu itu baik. Yang kamu tahu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak melihat orang lain. Bagaimana mereka bereaksi. Saya tidak menyalahkan kamu karena itu semua sudah terjadi. Yang saya bicarakan adalah ke depannya. Apakah itu salah? Ya nggak salah, namanya orang emosi. Tapi kan kamu yang kehilangan pekerjaan ini gara-gara masalah sepele.
Cuman masalah mie kehilangan pekerjaan ya. Katanya ya Allah Mbak, cuma masalah makanan kamu dipecat katanya. Kan saya selalu bilang ayat 1 pasal 1. Tahu Masih nggak? selalu benar. Nah, sudah tahu itu. Saya kan selalu update loh. Ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar. Apakah majikanmu salah? Menurutku ya salah, sudah tahu pembantunya nggak makan mie, suruh makan mie. Tapi wong majikan maha benar. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Dan kamu mencoba mencari pembenaran. Dan kamu itu memaksa majikan agar paham sama kamu. Halo, Iya. dia majikan. Iya, cuman saya perasaan saya kalimatnya menurut saya nggak kasar gitu. Menurut saya tidak benar. Oh, nggak benar ya, berarti saya ini ya. Iya, surut. Menurutku adalah kamu surut. Iya. Kamu itu mencoba pembenaran. Oh iya. Oke. Gini loh Mbak, ya, kalau aku gini loh, kalau sudah dibelikan majikan entah suka entah tidak, Terima aja. Terima udah. Thank you, whatever. Oh. Walaupun pada akhirnya kamu nggak makan, dibuang, you whatever. Oh, yang penting jangan ngomong lah kayak seperti saya gitu ya. Kecuali makanan itu busuk atau bau, Mbak. Makanan itu masih layak makan dan kamu fotoin ke dia dan kamu bilang, hey kamu like rice. So next time, jika aku jadi majikanmu akan bilang, no next time gak lah. Karena aku akan interminate kamu. Paham nggak? Sangat disayangkan sekali dengan masalah yang cuma sepele. Kurang 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan finish. Dan kamu harus... Iya. Dan bukan cuma sampean saja. Kenapa saya begitu memahami keadaan kalian yang kadang-kadang tidak ada yang mendukung kamu mental. Soalnya Ketekanan yang ada. Sebentar ya. Why? Oh enggak, maksudnya di imigrasi ini tak tulis tanggal 22, nggak ada masalah, cuma ngasih tahu kamu aja saya kan. Nggak usah takut. Pokoknya apapun yang mereka katakan, sementing Yuni bilang oke, gila ngaji gitu aja. Oh, oke lah. Haulah sayang. Oke, yo, bye bye. Maaf, saya udah sampai. Tadi HP saya ketinggalan di tempat teman saya. Ini saya udah baru berapa menit, 15 menit ada nggak ya? Sam tuh. Saya udah di sama Mbak Yuni nih. Makasih Mbak Delta ya. Jadi dari gaya bahasamu, mungkin menurutmu benar, tapi orang lain bisa berprasangka tidak benar. Jadi aura cara pembicaraannya itu juga bermanfaat sekali. Saya marah, tapi saya tetap tersenyum, karena orang nggak tahu saya marah beneran atau enggak. Jadi sebusuk-busuknya hati tidak ada yang tahu, tapi kalau sudah keluar dari mulut, walaupun hatimu nggak busuk, tetap kelihatan kan? Bener nggak? Begitu juga dengan tangan kita, jari-jari kita, perkataan kita. Jadi orang akan salah sangka di situ. Apakah sama salah? Menurut saya sudah tidak salah karena sudah terjadi. Ya udah, lepaskan aja. Tapi untuk kedepannya, kalau majikan nulis yang enggak dan mengatakan bahwa you have a bad attitude atau no respect, itu kan bisa jadi. Dari SMS-mu itu kan mengatakan bahwa we so kind. Menurutku majikanmu memang so kind, wah. Sudah beliin kamu makanan, wah. Jadi rasa syukurnya kurang. Iya. Bener nggak kalau dibilang pembantu yang lain, kebanyakan pembantu nggak dikasih makan malahan. Sampai sis dikelain mangan kesuan ya ora le ya nesu. Bener nggak? Jangan menjawab sebuah orang nggak ngerti. Bukan, bener nggak? Kan majikan sedikit emosi. Terima kasih nggak ada, malah komplain. Iya. Bener nggak? Dari bahasamu kan kamu sedang komplain bahwa aku itu nggak suka. Kenapa kamu beli? Lain kali jangan beli ya. Loh, itu majikan loh. Kamu bilang lain kali loh. Hanya majikan yang berhak ngomong lain kali kamu jangan salah loh. Lah ini pembantu nih malah yang warning majikan. Habis aku udah kelewatan kesel sama dia. Banyak sih konflik udah. Ngerti, tapi kan kamu bisa bertahan di 1 tahun ke 8 bulan. Kenapa yang cuma 4 bulan kamu tidak mampu bertahan emosimu? Mungkin karena ya itu lah udah waktunya, udah apes. Udah bukan rezekinya, sejalan-jalannya memang sudah terjadi. Memang apa yang terjadi akan terjadilah. Tapi setidaknya jangan kamu yang salah. Iya sih. Benar nggak? Kalau apapun yang terjadi akan terjadi, tapi jangan sampai kamu yang rugi. Iya sih. Ini kan yang rugi kamu. Ya itu kan saya kan pas hari Minggu kan ke agent saya. Terus surat terminitnya kan belum dikasih. Terus agen saya bilang, udah kamu dibawa surat ini ke rumah majikanmu, minta bikinin surat terminit, alasannya apa. Terusnya Miss Milk
itu apa namanya, dia bilang yang handle saya dulu, jangan, coba saya telepon katanya, saya coba baik-baikin dulu, barangkali berubah Bisa, pikiran. terus? Jadi tiket yang udah dibeliin mungkin bisa dicairkan uang, nggak jadi beli. Terus kamu juga dikasih referensi untuk bisa stay in Hong Kong gitu loh, dengan reason yang bagus gitu kan. Ada nggak suratnya? Terus tunggu dulu. Terus katanya, kayaknya kamu nggak perlu ke rumah majikannya deh, saya udah telepon, dia masih marah. Katanya, ya itu saya dibilang lawan. Dia bilang, saya lagi sibuk. Ya saya kan nggak tahu ya, orang saya pikir cuma dinner doang keluar, dia nggak ngomong. Katanya, saya lagi sibuk, saya kan lagi hamil besar, mau melahirkan, prepare kelahiran dia lah, lagi beli ini beli itu. Ya memang dia ngaku, saya salah, saya tahu dia nggak suka mie, saya beliin mie, katanya gitu. Ya intinya, ya Mbok yang ngerti lah, namanya saya juga lagi sibuk, kan kadang ada lupanya. Pokoknya intinya begitu, dia malah ngejawab, ngelawan gitulah katanya. Iya. Kamu ngerasa nggak? Saya ada hati membelikan kamu itu sudah bagus loh. Walaupun itu salah, ya niat baiknya gitu loh Mbak. Jangan melihat apa yang dia berikan. Iya. Tapi niatnya itu loh sudah bagus loh. Nah, Majikan masih ingat loh. Ya akhirnya kemarin saya SMS madam ya. Madam, aku bilang good morning madam. Can you send my 3-minute letter please? Because before I come back to my country, I need to find a new job and I need that letter. I say like that. Kata dia, please check your urgency. I already sent to her kemarin. Nah saya nggak ngerti ya sama agent saya, mungkin karena dia takut saya pindah-pindah kali ya ke agent lain. Karena saya pikir kan waktu saya kan nggak banyak, 14 hari doang. Jadi maksudnya kita cari yang mana cepat aja gitu loh Miss, ya kan? Nah akhirnya kan semuanya nanyain surat terminitnya. Sedangkan pertamanya staf Indonya bilang katanya nanti sore saya datang ke agent biar tak tolongin, istilahnya saya liatin, gitu kan, nggak usah dikasih, kirim fotonya aja ke handphone, saya bilang gitu. Betul. Iya deh sore ya saya ke kantor. Ternyata udah maghrib kok nggak ada beritanya. Saya tanyain lagi, gimana Ce? Dia bilang katanya saya nggak ke kantor. Nah hari ini saya kan udah konfirmasi ya sama Mbak itu. Mbak itu. Mau ngelamar ke agensi ini. Kata agent kita ada di Mongkok, ada di Jerman. Terus kata ketemu Mbak Yuni. Oh iya saya tahu Mbak Yuni YouTube, saya bilang gitu. Akhirnya saya kesinilah gitu. Sampai saya tanya barusan, katanya sekarang berubah ngomongnya, katanya saya nggak di Junwan, saya ada di TST, cabang TST agent, kata dia. Udah mendingan kamu ke Junwan nanyain sendiri deh. Kok kenapa kemarin pertamanya mau nolong saya, sekarang bilangnya begitu. Berarti memang nggak ada surat bagus? Berarti nggak ada surat bagus? Ya memang. Secara langsung dan tidak langsung memang tidak ada surat bagus berarti? Tak selani sih. Man. Apa? Ini. Halo? Habis paspor kan 2023. Terus kenapa Mbak? ini kalau misalnya mau memperpanjang paspor agensi. Mbak, kamu siapa Mbak? Sebentar Mbak. Kamu orang Indonesia bukan? Iya, saya sudah di Hong Kong. Kamu siapa sayang? Namamu siapa? Kamu agenku bukan? Bukan. Duh, yo yang sopan no, harus ngomong dulu Iya. Mbak. Maaf saya dari agen lain, mau ngini. Iya. Yo jangan gitu no. Ada sopan santunnya dikit. Iya kan? Kamu orang Indonesia Soalnya bukan? itu habis dimarahi sama majikan. Loh, kamu boleh dimarahi majikan tapi kan nggak boleh marah sama saya. Enggak. Ayolah, marah. sebentar dulu. Cuman makanya. Sebentar dulu. Iya. Kenapa, Dok? Kamu kenapa, Dok? ini kalau mau memperbarui memperpanjang paspor ini kapan man kalau habisnya gini? Oh, Kamu, paspor Mbak, itu sebentar, sudah. Mbak. Sebentar. Mbak, sebentar. Aku masih ada anakku di depanku. Sebentar. Oke. Iya. Mana visamu, Dok? Visamu mana? Oke. Jadi kamu bulan 6 atau bulan 7 buat paspor dulu, terus extend visa. Bulan 6 buat. Oke? Paham? Bulan 6 aku- Harus ingat loh, aku nggak akan ingat kamu satu-satu ya. Bulan 5 atau bulan 6 buat paspor baru. Kok bilang bulan 4. Ya nggak apa-apa, bulan 5, bulan 4 nggak apa-apa. Bulan 4 2023. 23. Ya, paham? Terus ini jagonya apa man? Kan jaga anak.
Markona ini di dalamnya dibuka toh, Nduk. Ya Tuhan, ampuni aku. Lah iki Markona, anakmu satu toh. Terus, Ya wis nak. ya Tuhan, ngeluh ora